Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera dari saya, pengisi suara di kisah horor pengantar tidur. Semoga sehat selalu, dan semoga malam sepi kalian menjadi mencekam saat mendengar kisah horor yang akan saya bawakan. Pada malam ini, saya akan bercerita kisah horor tentang kuliah kerja nyata di pelosok Jawa Barat. Mari kita dengarkan ceritanya. Xavier, ketua kelompok. Ia mematikan mesin mobil pick-up sewaan. Ia menatap ke depan. Di sana, diapit oleh dua bukit yang diselimuti kabut sore, terhampar desa Cikahuripan, sebuah dusun di pelosok terdalam Jawa Barat. Anggota kelompoknya ada 5 orang, turun dengan wajah yang sangat lelah karena perjalanan yang jauh dari Jakarta. Ada Rina, si gadis spiritual yang sensitif. Bima, si jangkung yang selalu mengandalkan logikanya. Devi, si praktis yang bawaannya lengkap dan sedikit penakut. Dan Fajar, si ahli drone yang selalu merekam segala sesuatu yang ada. Gila, jauh banget. Mana sinyal mati total, keluh Fajar sambil mencoba mencari sinyal di ponselnya yang hanya menampilkan huruf E. Kita KKN, Jar, bukan liburan selfie. Fokus, tegas Xavier mencoba bersikap profesional. Mereka disambut oleh Pak Kadus, seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Pak Kadus membawa mereka ke tempat tinggal selama 1 bulan ke depan. Sebuah rumah panggung tua yang terbuat dari kayu jati hitam yang sudah terlihat kusam. Jendela-jendelanya kecil dan sudah berdebu. Ini dulunya rumah janda Karsi, kosong sejak 15 tahun yang lalu. Ya, anggap sajalah ini rumah kalian, ujar Pak Kadus. Suaranya serak dan pelan. Saat Devi melangkah masuk, ia langsung mundur. Bawa apa ini? Kok menusuk sekali ya? Ujar Devi. Bau yang dimaksud Devi adalah campuran antara lumut basah, tanah, dan melati busuk yang amat kuat. Xavier sebagai ketua kelompok langsung meyakinkan yang lain. Ayolah, ini cuma rumah tua aja kok. Ayolah kita bersihin rame-rame. Namanya juga udah kosong selama 15 tahun kan. Yaudah, ayo kita beres. Pada malam pertama, setelah mereka beberes, mereka tidur dalam keheningan total. Di luar, hanya terdengar suara jangkrik dengan gesekan daun bambu. Jam menunjukkan sekitar pukul 02.00 dini hari. Rina terbangun. Matanya terbuka lebar, menatap plafon kayu yang gelap. Ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang.
Duk duk. Suara itu seperti orang yang memukul-mukul dari atas plafon. Tepat di dinding kayu tempat kepala Rina bersandar. Diikuti dengan tangan dingin yang tiba-tiba menyentuh telapak kakinya yang tidak tertutup selimut. Rina pun menjerit tanpa suara. Ia menarik selimutnya sampai ke kepala, serta menggigil hebat karena udara tiba-tiba menjadi dingin, sangat dingin. Keesokan harinya, Rina menceritakan kejadian semalam. Bima hanya tertawa. Mungkin itu mah cuma tikus got kali. Tikus got kan suka kayak gitu, badannya gede, gabruk-gabruk, suka nyolek-nyolek. Udahlah, mungkin ketakutan aja. Ya kalau enggak ya mimpi kali, Rin, kata Bima. Namun Xavier lebih serius. Ia menemui Pak Kadus untuk bertanya lebih banyak tentang janda Karsi yang dahulunya adalah pemilik rumah yang sudah 15 tahun lamanya kosong. Setelah bertemu, Pak Kadus akhirnya menceritakan dengan berat hati. Karsih adalah seorang penari ronggeng yang sangat cantik. Ia dicintai banyak pria, tapi ia selalu menolak. Hingga suatu malam, ia ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Aduh, Bapak, agak berat ceritanya ini. Dia dibunuh dengan tusukan berkali-kali di perutnya. Ya, konon pelakunya adalah salah satu pria yang sangat gila karena cintanya ditolak oleh Karsih. Jelas Pak Kadus. Oh iya, dan saat meninggal ya, itu dulu Karsih sedang berbadan dua. Ya, dia sedang hamil kan. Tambah Pak Kadus. Teka-teki terjawab. Kuntilanak. Arwah seorang wanita hamil yang meninggalnya tidak wajar. Malam kedua, Fajar sedang menyortir rekaman drone di laptopnya. Tiba-tiba, Bima berteriak dari kamar mandi. "Woi, Xavier, ada darah di sini." Lalu mereka yang mendengar teriakan Bima berlari ke kamar mandi. Di dinding terdapat garis-garis merah yang panjang, seolah ditarik oleh jari-jari. Bukan darah segar, tetapi terlihat seperti darah yang sudah mengering. Saat Bima hendak menyiramnya, Fajar yang sedari tadi berdiri di ambang pintu tiba-tiba mematung. Xavier, di belakangmu itu, bisik Fajar, matanya membesar. Xavier dengan cepat membalikan badannya. Apa sih, Jar?
Nggak ada apa-apa. Lagi kayak gini jangan bercanda deh. Jangan nakut-nakutin lah, jangan nambah-nambah hal yang nggak ada. Bukan. Tadi tuh ada bayangan persis di belakangmu. Rambutnya panjang banget. Fajar bersumpah. Kepanikan pun terus meningkat. Untuk mengalihkan perhatian, Devi memutuskan untuk memasak makanan kesukaan mereka. Saat ia mencuci beras di dapur, ia mendengar suara gemerisik daun pisang dari jendela belakang. Lalu, saat ia menoleh, ia melihat sepasang kaki tanpa tubuh sedang berjalan mundur perlahan di halaman belakang. Kaki itu berwarna putih pucat dan kotor. Devi kaget dan menjatuhkan panci berasnya. Di kejauhan, ia mendengar tawa cekikan yang merayap. Bukan tawa biasa, melainkan tawa yang dipenuhi keputusasaan dan dendam. Hari-hari berikutnya, aktivitas kuliah kerja nyata mereka mulai makin terganggu. Setiap malam, mereka merasakan kehadiran Karsi. Puncaknya adalah ketika mereka mengadakan rapat bersama warga di balai desa. Xavier, Bima, dan Fajar pulang lebih dulu, meninggalkan Rina dan Devi yang masih membantu ibu-ibu desa. Saat mereka bertiga berjalan melewati pematang sawah yang gelap, suasana di sana terasa amat sangat sunyi. Tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada suara katak, sampai jangkrik pun tidak terdengar suaranya. Kok sepi banget ya? Nggak biasanya ini kayak sawah loh. Kok kosong gini, nggak ada apa-apa yang berisik? Tanya Bima. Tangannya bergetar saat memegang erat senter yang dibawanya. Tiba-tiba, dari arah pohon beringin tua, di ujung sawah, mereka melihat sesosok bayangan putih melayang tanpa suara. Bayangan itu bergerak ke arah mereka. Semakin lama, semakin cepat. Lari, lari, lari! Teriak Xavier panik. Mereka berlari sekuat tenaga. Saat Bima menoleh ke belakang, ia melihat sosok itu sudah sangat dekat. Wajahnya tertutup rambut hitam panjang yang menjuntai. Tetapi ia bisa melihat sepasang mata merah menyala yang dipenuhi dengan amarah. Kuntilanak itu kini mengeluarkan jeritan panjang yang memecah kesunyian malam. Jeritan yang membuat telinga mereka berdenging dan tubuh mereka menjadi lemas. Jeritan itu diikuti dengan suara keras. Fajar terjatuh. Drone yang ia bawa terlempar ke lumpur. Saat ia berusaha bangun, ia merasa ada yang menyekik lehernya dari belakang. Dia di belakangku,
Xavier, Bima, tolong aku. Fajar meronta. Xavier dan Bima berbalik. Mereka melihat kuntilanak Karsi sedang membungkuk di atas Fajar. Kali ini mereka melihatnya dengan sangat jelas. Baju putihnya kusam serta berlumuran tanah. Dengan adanya lubang menganga di punggungnya. Tak lama, bau melati dan anyir darah yang pekat langsung menghantam mereka. Bima yang panik tanpa sadar mengucapkan, "Ya Allah, pergi. Tiba-tiba, kuntilanak itu mengangkat kepalanya. Tatapannya kini beralih ke Bima. Ekspresinya bukan lagi marah, melainkan sangat sedih dan terluka. Dia melayang ke arah Bima. Dan lalu, Xavier pun teringat cerita Pak Kadus. Arwah itu butuh didoakan. Karsi, kami akan mendoakanmu, serta bayimu juga. Kami bukan pembunuhmu. Kami hanya KKN di sini, teriak Xavier dengan sisa keberaniannya. Kuntilanak itu berhenti tepat di depan Bima. Matanya perlahan meredup. Ia mengarahkan jarinya yang panjang ke arah rumah tua mereka. Lalu berbisik. Suaranya halus seperti angin. "Jangan ganggu tidurku." Dalam sekejap, kuntilanak itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan Bima yang terkulai lemas. Tidak berselang lama dari kejadian itu, Rina dan Devi yang baru saja pulang menemukan ketiga temannya kelelahan dan ketakutan. Mereka membawa kembali teman mereka untuk pulang ke rumah tua dari pematang sawah. Rina yang paling sensitif berkata, "Dia bukan jahat. Dia hanya sedih dan kesepian. Dia ingin ditemani. Dia ingin bayinya diakui." Lalu, Xavier mengambil keputusan. Mereka tidak akan lari. Mereka akan mengakhiri kuliah kerja nyatanya sesuai jadwal. Dan malam itu, mereka akan melakukan sesuatu untuk mendiang Karsi. Mereka berlima berkumpul di ruang tengah. Mereka menyalakan 5 batang dupa dan meletakkan setangkai bunga melati segar di sudut tempat Rina saat malam itu ia disentuh. Mereka duduk melingkar dan mulai membacakan doa-doa. Saat doa dibacakan, angin kencang berhembus masuk melalui celah-celah papan, memadamkan lilin, dan membuat api dupa menari-nari. Diiringi suara tangisan yang pilu yang terdengar seperti datang dari dalam dinding rumah.
Tangisan itu seperti tangisan seorang wanita yang sangat patah hatinya, dan seperti tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Xavier menutup doa mereka. Semoga kau tenang, Karsi, serta bayimu. Kami berjanji tidak akan mengganggu lagi. Tidurlah dengan damai. Setelah doa selesai, semua kembali sunyi. Bau melati busuk berganti menjadi bau melati yang manis dan segar. Pagi harinya, Xavier dan teman-temannya menyelesaikan program kuliah kerja nyata mereka dengan sisa waktu yang ada. Saat mereka meninggalkan rumah tua itu, di depan pintunya tergeletak setangkai bunga melati layu yang kini diselimuti oleh kabut pagi. Mereka beranjak, membawa pulang bukan hanya pengalaman pengabdian, tetapi juga janji diam yang terukir di hati mereka untuk tidak akan pernah lagi mengusik rumah Karsi di lembah Cikahuripan, karena mereka tahu di sana, di balik kesunyian, ada seseorang ibu yang sedang tidur, ditemani oleh arwah bayinya, dan siap bangun kapan saja jika diganggu tidurnya. Selesai. Bagaimana ceritanya? Apakah menyeramkan? Jika ya, bantu like, komen, serta share cerita ini ke teman-teman kalian, agar malam-malam teman kalian menjadi mencekam juga. Serta jangan lupa bantu subscribe channel ini agar dapat mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga selesai, dan semoga kita berjumpa di kisah horor mencekam selanjutnya dalam keadaan yang sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam.